Nama saya Tiara Ariska, NIM 3120210029. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, MKPPKN. Di sini saya ingin menceritakan tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan utama. Indonesia juga memperoleh hak dan kewenangan memanfaatkan yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati. Penelitian dan yurisdiksi mendirikan instalasi maupun pulau buatan keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintahan akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan hukum, bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan keadilan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 dengan bunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal Undang-Undang 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa etnis, di mana di Papua saja terdapat 270 suku. Selain itu, Indonesia adalah negeri dengan sejuta keindahan. Indonesia penuh dengan sejuta cerita, dimulai dari duka maupun suka. Indonesia penuh dengan pulau-pulau yang indah. Indonesia penuh dengan makanan yang enak se-Nusantara. Indonesia juga memiliki tanaman bakau yang sangat bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Indonesia juga memiliki terumbu karang yang sangat banyak di dunia. Indonesia juga mempunyai cadangan gas alam yang terbesar di dunia. Dan Indonesia juga negara muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Indonesia mempunyai Candi Borobudur yang terbesar di dunia, berada di Jawa Tengah. Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam produk pertanian, serta nomor 2 dalam karet alam dan minyak sawit mentah. Budaya Indonesia sangat berbeda dari budaya Barat, karena ada perbedaan pengalaman, sistem keyakinan, atau hierarki, agama, pengertian tentang waktu, hubungan spesial, dan banyak lagi. Apalagi dalam Indonesia sendiri, terdapat banyak budaya yang berbeda. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang kompleks, dan karena itu negara ini menarik. Sejarah politik Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan. Ke masa kolonial, yaitu waktu Nusantara, secara bertahap berubah menjadi satu kesatuan politik, ke pemerintahan independen di bawah kepemimpinan Soekarno yang mengarahkan waktu untuk perhatiannya diarahkan ke politik, sedangkan ekonomi dikesampingkan ke Orde Baru Soeharto yang ditandai pemerintahan yang kuat dan masyarakat sipil yang lemah, dan akhirnya ke era reformasi saat ini. Namun terlepas dari itu, sejarah mencatat bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara. Indonesia penjelajah samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan, jajahan kolonialisme, bahkan imperialisme. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Di Maluku, Portugis dan Spanyol terlibat konflik.
Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali memasuki perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1956 Masehi. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, sebagaimana dua bangsa Eropa terakhir kedatangan kapal bangsa Belanda ke Nusantara. Meskipun pencarian sumber rempah-rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudra yang mereka lakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan itu. Terlepas dari itu, Indonesia adalah satu kesatuan, meskipun Indonesia dengan segala isi kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah merupakan satu kesatuan wilayah atau wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia.